Apa kabar, para sobat channel Rileks Aja? Kali ini kita akan membahas tentang kapal pesiar. Meliputi sejarah perkembangannya dan perihal apa saja yang ada di atas sebuah kapal pesiar. Setiap orang dapat naik ke kapal pesiar, asal dapat membayar harga yang mahal untuk menikmati fasilitas di atasnya. Namun di video ini kita dapat menikmati sedikit suasana di atas kapal pesiar mewah. Gratis kok. Jadi tonton sampai habis ya video ini, dan jangan lupa untuk subscribe, dan di-like juga videonya. Selamat mengikuti. Kapal pesiar adalah kapal penumpang besar yang digunakan terutama untuk berlibur. Tidak seperti kapal laut, yang digunakan untuk transportasi, mereka biasanya memulai perjalanan pulang pergi ke berbagai pelabuhan khusus, di mana penumpang dapat melakukan tur yang dikenal sebagai tamasya pantai. Pada sebuah wisata kapal pesiar, penumpang diajak melakukan perjalanan pulang pergi, 2 hingga 3 malam tanpa mengunjungi pelabuhan manapun. Selalu di atas laut. Kapal pesiar modern cenderung memiliki kekuatan, kecepatan, dan kelincahan. Memiliki lambung yang lebih rendah dibandingkan dengan kapal laut. Namun, mereka telah menambahkan fasilitas untuk melayani wisatawan air, dengan kapal yang baru-baru ini digambarkan sebagai kondominium terapung dengan balkon. Per Desember 2018, ada 314 kapal pesiar yang beroperasi di seluruh dunia, dengan kapasitas gabungan 537.000 penumpang. Kapal pesiar telah menjadi bagian utama dari industri pariwisata, dengan perkiraan pasar sebesar 29,4 miliar dolar per tahun, dan lebih dari 19 juta penumpang diangkut ke seluruh dunia setiap tahun pada tahun 2011. Pertumbuhan pesat industri ini telah memperlihatkan sejumlah kapal baru yang dibangun untuk melayani Amerika Utara. Pelanggan bertambah setiap tahun sejak 2001, serta lainnya yang melayani pelanggan Eropa. Pada tahun 2020, kapal penumpang terbesar di dunia adalah Royal Caribbean Symphony of the Seas. Pada tahun 1844, P&O memperkenalkan layanan kapal jelajah penumpang untuk pertama kalinya, mengiklankan wisata laut ke tujuan seperti Gibraltar, Malta dan Athena, berlayar dari Southampton. Ini adalah cikal bakal dari kapal pesiar modern. Pelayaran kapal Jerman, Augusta Victoria di Mediterania dan Timur dekat dari 22 Januari hingga 22 Maret 1891, dengan 241 penumpang, mempopulerkan kapal pesiar ke pasar yang lebih luas. Kapal pertama yang dibangun secara eksklusif untuk pelayaran mewah adalah Prinzessin Victoria Louise dari Jerman, dirancang oleh Albert Ballin, manajer umum jalur Hamburg, Amerika. Kapal selesai dibangun pada tahun 1900. Praktek pelayaran mewah membuat terobosan yang mantap ke pasar yang lebih mapan untuk penyeberangan transatlantik. Dalam persaingan untuk penumpang, kapal laut Titanic menjadi contoh paling terkenal, menambahkan kemewahan seperti santapan, layanan mewah, dan kabin dengan pengaturan yang lebih baik. Pada tahun 1897, 3 kapal mewah milik Eropa menawarkan transportasi antara Eropa dan Amerika Utara. Pada tahun 1906 jumlahnya meningkat menjadi 7. The British Inman Line dimiliki kota Paris, The Cunard Line memiliki Campania dan Lucania. The White Star Line memiliki Majestic dan Teutonic, La Lorraine dan La Savoie berlayar menuju Prancis, Compagnie Generale Transatlantique. Dengan munculnya pesawat jet penumpang berbadan besar di tahun 1960-an, pelancong antar benua beralih dari kapal ke pesawat, sehingga terjadi kemerosotan perdagangan kapal laut. Karakteristik tertentu dari kapal laut yang lebih tua membuatnya tidak cocok untuk tugas jelajah, seperti konsumsi bahan bakar yang tinggi, aliran udara yang dalam, mencegah mereka memasuki pelabuhan yang dangkal, dan kabin yang seringkali tanpa jendela yang dirancang untuk memaksimalkan jumlah penumpang daripada kenyamanan. Layanan kapal laut yang ditujukan untuk penumpang dihentikan pada tahun 1986, dengan pengecualian penting untuk penyeberangan transatlantik yang dioperasikan oleh perusahaan pelayaran Inggris Cunard Line, yang melayani pasar khusus bagi mereka yang menyukai perjalanan beberapa hari di laut.
Dalam upaya untuk mengalihkan fokus pasar dari perjalanan menumpang menjadi berlayar dengan nilai hiburan, Cunard Line memelopori layanan pelayaran transatlantik mewah di atas kapal laut Queen Elizabeth II. Selebritas internasional dipekerjakan untuk melakukan aksi kabaret di atas kapal, dan penyeberangan itu diiklankan sebagai liburan itu sendiri. Kapal Ratu Elizabeth II juga merupakan kapal pesiar kelas 1, di mana semua penumpangnya mendapatkan tempat berlabuh dan fasilitas dengan kualitas yang sama. Ini merevitalisasi pasar saat daya tarik kapal pesiar mewah mulai populer di kedua sisi Atlantik. Serial televisi tahun 1970-an, The Love Boat, membantu mempopulerkan konsep tersebut sebagai kesempatan romantis bagi para pasangan. Kapal lain yang melakukan transisi ini adalah SS Norwegia, awalnya kapal laut SS Prancis, dan kemudian diubah menjadi tugas jelajah sebagai kapal super pertama Karibia. Kapal pesiar kontemporer yang dibangun pada akhir 1980-an dan kemudian, seperti Sovereign Class yang memecahkan rekor ukuran yang dipegang selama beberapa dekade oleh Norwegia, menunjukkan karakteristik ukuran dan kekuatan yang pernah disediakan untuk kapal laut. Beberapa kapal pesiar telah melakukan penyeberangan transatlantik terjadwal. Kapal Sovereign Class adalah megaship pertama yang dibangun untuk pasar jelajah massal. Mereka juga merupakan seri pertama kapal pesiar yang menyertakan atrium bertingkat dengan elevator kaca. Mereka juga memiliki satu dek yang dikhususkan sepenuhnya untuk kabin dengan balkon pribadi, bukan kabin pemandangan laut. Perusahaan pelayaran lain segera meluncurkan kapal dengan atribut serupa, seperti Fantasy Class, yang mengarah ke Panamax Vista Class, yang dirancang sedemikian rupa sehingga 2/3 kabin dengan pemandangan laut memiliki beranda. Karena beranda suite sangat menguntungkan untuk jalur pelayaran, sesuatu yang kurang pada kapal laut yang lebih tua, kapal pesiar baru-baru ini telah dirancang untuk memaksimalkan fasilitas tersebut, dan telah digambarkan sebagai kondominium terapung yang syarat dengan balkon. Hingga tahun 1975 sampai 1980, kapal pesiar menawarkan shuffleboard, kursi geladak, minuman dengan payung, dan sedikit lainnya untuk beberapa ratus penumpang. Setelah 1980, mereka menawarkan fasilitas yang semakin meningkat. Pada 2010, kapal berukuran kota memiliki lusinan fasilitas. Ada 9 atau lebih kapal pesiar baru yang ditambahkan setiap tahun sejak 2001, termasuk 11 anggota Vista Class, dan semuanya pada 100.000 GT atau lebih. Satu-satunya kapal laut sebanding yang akan diselesaikan dalam beberapa tahun terakhir oleh Cunard Line adalah Queen Mary II pada tahun 2004. Setelah pasangannya pensiun Ratu Elizabeth II pada November 2008, Queen Mary II adalah satu-satunya kapal yang beroperasi pada rute transatlantik, meskipun dia juga melihat layanan yang signifikan pada rute pelayaran. Queen Mary II adalah untuk waktu kapal penumpang terbesar sebelum dikalahkan oleh Royal Caribbean International Trident Class di tahun 2006. Kebebasan kelas kapal yang pada gilirannya disusul oleh kapal Oasis Class yang mulai beroperasi pada 2009 dan 2010. Sebuah ciri khas dari kapal Oasis Class adalah split open atrium struktur, dimungkinkan oleh lebar lambung yang luar biasa, dengan 6 dek tinggi, central park, dan boardwalk. Daerah luar mengalir di tengah kapal, dan beranda di semua geladak. Dalam 2 dekade singkat, tahun 1988 sampai 2009, kapal pesiar kelas terbesar telah tumbuh sepertiga lebih panjang, dari 268 meter menjadi 360 meter, dengan lebar hampir 2 kali lipat, dari 32,2 meter menjadi 60,5 meter, menggandakan total penumpang, 2.744 menjadi 5.400 orang, dan volume 3 kali lipat, 73.000 GT menjadi 225.000 GT. Megaship juga berubah dari hanya satu dek yang memiliki beranda menjadi semua deknya memiliki beranda. Hampir semua kapal pesiar, makanan sudah termasuk dalam harga tiket kapal pesiar. Secara tradisional, restoran kapal mengatur 2 layanan makan malam per hari,
makan lebih awal dan makan larut malam, dan penumpang dialokasikan waktu makan yang ditetapkan untuk seluruh pelayaran. Tren baru-baru ini adalah mengizinkan pengunjung untuk makan kapan pun mereka mau. Memiliki 2 waktu makan malam memungkinkan kapal memiliki cukup waktu dan ruang untuk menampung semua tamu mereka. Memiliki 2 layanan makan malam yang berbeda dapat menyebabkan beberapa konflik dengan beberapa acara kapal, seperti pertunjukan untuk pengunjung yang terlambat, tetapi masalah ini biasanya diperbaiki dengan memiliki versi acara yang lebih pendek sebelum makan malam. Kapal Cunard Line mempertahankan tradisi kelas kapal laut dan memiliki ruang makan terpisah untuk berbagai jenis suite, sementara Celebrity Cruise dan Princess Cruise memiliki ruang makan standar dan restoran khusus upgrade yang memerlukan prapemesanan dan biaya tambahan. Banyak kapal pesiar menjadwalkan 1 atau lebih makan malam formal. Para tamu berpakaian formal, seperti yang ditentukan, sering kali jas dan dasi atau bahkan tuxedo untuk pria, dan gaun formal untuk wanita. Menunya lebih mewah dari biasanya. Selain ruang makan, kapal pesiar modern sering kali berisi 1 atau lebih tempat makan bergaya prasmanan kasual, yang buka 24 jam dan dengan menu yang bervariasi sepanjang hari untuk menyediakan makanan mulai dari sarapan hingga makanan ringan larut malam. Dalam beberapa tahun terakhir, jalur pelayaran mulai memasukkan beragam restoran bertema etnis di atas setiap kapal. Kapal juga memiliki banyak bar dan klub malam untuk hiburan penumpang. Mayoritas jalur pelayaran tidak memasukkan minuman beralkohol ke dalam tarif mereka, dan penumpang diharapkan membayar minuman saat mereka mengonsumsinya. Sebagian besar jalur pelayaran juga melarang penumpang untuk naik dan mengonsumsi minuman mereka sendiri, termasuk alkohol, saat di atas kapal. Alkohol yang dibeli bebas bea disegel dan dikembalikan kepada penumpang saat mereka turun. Seringkali ada pusat gerai bertanggung jawab untuk melayani semua restoran besar di atas kapal, meskipun restoran khusus mungkin memiliki gerai tersendiri. Seperti halnya kapal manapun, penyediaan yang memadai sangat penting, terutama di kapal pesiar yang menyajikan beberapa ribu makanan di setiap tempat duduk. Misalnya, klasi operasi militer diperlukan untuk memuat dan menurunkan 3.600 penumpang dan 8 ton makanan di awal dan akhir setiap pelayaran. Kapal pesiar membutuhkan tenaga listrik, biasanya disediakan oleh generator diesel, meskipun semakin banyak kapal baru yang menggunakan bahan bakar liquefied natural gas atau LNG. Saat berlabuh, kapal harus menjalankan generatornya secara terus-menerus untuk memberi daya pada fasilitas di atas kapal, kecuali jika mereka mampu menggunakan tenaga darat, jika tersedia. Emisi polusi dari mesin diesel bisa setara dengan 700 truk yang menjalankan mesinnya, dan berbahaya jika kapal berlabuh di daerah berpenduduk. Beberapa kapal pesiar sudah mendukung penggunaan shore power, sementara yang lain sedang disesuaikan untuk melakukannya. Jadi para sobat channel Relax aja, demikian dulu ya videonya. Semoga penjelasannya dapat menjadi hiburan dan para sobat dapat mencicipi sedikit bagaimana rasanya ada di atas kapal pesiar mewah. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa subscribe dan di-like videonya ya, supaya kami tambah semangat dalam berkarya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.